Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tri Suprayo. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai soal dan pembahasan mengenai persamaan diferensial tingkat dasar ya. Namun sebelum itu, jika teman-teman belum melakukan subscribe, saya akan subscribe terlebih dahulu ya, biar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang berbau matematika seperti ini. Kita langsung saja. Persamaan diferensial atau biasa disingkat PD merupakan salah satu mata kuliah spesialis matematika yang termasuk tingkatan advance. Tergolong dalam tingkatan advance karena materi ini membutuhkan pemahaman lanjutan dari materi-materi penunjang, terutama kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Oleh karena itu, disarankan teman-teman menguasai terlebih dahulu materi prasyarat tersebut sebelum mempelajari persamaan-persamaan diferensial. Adapun untuk persamaan diferensial, pada kesempatan kali ini kita akan bahas dari tingkatan yang paling mudah terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita langsung bahas soal saja. Tentukan order persamaan diferensial berikut dan tentukan apakah termasuk persamaan linear atau tidak. Di sini bukan soal pilihan ganda ya, tapi teman-teman di sini diminta untuk menjawab satu-satu apakah yang A itu termasuk diferensial order berapa dan dia termasuk persamaan linear atau bukan. Yang A terlebih dahulu, kalau dilihat dari A, dari soal yang A itu, kita bisa lihat bahwa dia merupakan persamaan diferensial order 2. Dia PD2. PD order 2. Dilihat dari mana? Kita bisa melihat dari di sini nih. D kuadrat Y per dx kuadrat. Dari sini kita bisa lihat bahwa dia merupakan persamaan diferensial order 2 dan dia juga termasuk persamaan linear ya. Yang B, Y d kuadrat Y per dx kuadrat, dia juga udah pasti order 2 ya. Dari situ pangkat tertinggi dari ini adalah pangkat 2, kemudian dan dia merupakan persamaan linear atau bukan. Kalau teman-teman lihat ekspresi ini, dia bukan persamaan linear ya, bukan persamaan linear karena di sini mengandung turunan dia pangkat 2, maka dia bukan persamaan linear. Kemudian yang C, dia masih order 2 dan bukan juga persamaan linear. Kenapa bukan persamaan linear? Karena kalau teman-teman lihat ekspresi ini, 1 plus Y kuadrat dan kesininya dia mengandung perkalian variabel yang terikat dengan Y dan turunannya, maka dia bukan persamaan linear. Dan yang D, dia merupakan order berapa? Kalau lihat dari sini dia ordernya order 4 ya, dan dia merupakan persamaan linear. Cukup mudah soal yang pertama. Selanjutnya kita ke nomor 2 ya. Bentuklah persamaan diferensial dari Y sama dengan A sin X plus B cos X. Nah, untuk soal ini kita harus ingat ya bahwa turunan dari sin itu seperti sin X, atau turunan dari X itu sama dengan cos X D per dx dari cos adalah negatif sin X ya. Nah, kemudian dari soal kan kita punya bahwa Y sama dengan A sin X ditambah B cos X, bukan? Dari sini kita bisa turunkan bahwa di Y per dx-nya kita lihat bahwa A tadi itu hasilnya sin X itu adalah cos, dan cos itu adalah sin, berarti ini ya cos X
B. Kalau cos kan negatif sin berarti dikurangi B sin X. Kemudian kita bisa turunkan sekali lagi ya bahwa D kuadrat Y per DX kuadratnya. Sekali lagi turunkan bahwa cos itu turunannya adalah negatif sin. Negatif A sin X, di sininya negatif dari negatif, sinnya juga negatif, sin cos, B-nya ada cos X. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa kalau negatif kita keluarkan maka hasilnya adalah A dalam kurung sin X plus B cos X. Kalau misalnya teman-teman lihat bahwa A sin X plus B cos X itu adalah nilai dari ini ya, Y sama dengan A sin X plus B cos X, maka kita bisa tuliskan bahwa D kuadrat Y per DX kuadrat itu sama dengan negatif Y. Atau dengan kata lain, D kuadrat Y per DX kuadrat itu bisa kita tuliskan plus Y sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan diferensial dari soal seperti ini. Gampang ya? Ya, tidak terlalu susah sih. Oke, kalau gampang kita ke soal selanjutnya nomor 2. Bentuklah persamaan diferensial dari Y sama dengan X plus 1 per X. Kita tulis dulu soalnya. Kan kita punya Y sama dengan X plus A per X. Nah, dari sini kita bisa turunkan dua-duanya, kedua ruas terhadap X, berarti DY per DX. Turunan dari X itu 1 plus turunan dari 1 per X itu sama. Kalau X negatif, jadi dikurangi A per X kuadrat. Ini gimana caranya? Nah, ini dapat segini kan dari sini. Kita kan punya berarti A X pangkat min 1 ya. Kalau kita turunkan misalkan ini Y, DY per DX ya kan sama dengan negatif A X ya kan kurangi 1, negatif 1 kurangi 1 berarti negatif 2, berarti negatif A per X kuadrat. Nah, ini bisa tuliskan sebelah sini. Kalau sudah, kita kan ini kita buat sebagai persamaan pertama boleh ya. Kan kita punya bahwa Y sama dengan X plus 1 per X. Nah, kalau kita misalkan rubah ke dalam bentuk A sama dengan, ya, misalkan Y sama dengan X per A per X. Kalau saya rubah ke dalam bikin A sama dengan, maka Y sama dengan Y dikurangi X dikali X per. Nah, ini kita sebut A aja ya. A sama dengan Y kurangi X kali X. Nah, kalau sudah, kita sudah punya persamaan pertama nih. Substitusikan aja. Substitusikan A ke persamaan pertama. Di sini A-nya sama dengan ini, berarti DY per DX sama dengan 1 dikurangi A-nya kan ini. X kita tukar posisi ya, sama aja, kali Y dikurangi X kali Y min X dibagi dengan di sini X kuadrat. Nah, di sini sama-sama ada X, kita bisa coret. Y sama dengan 1 dikurangi Y min X per X. Kemudian kita samakan penyebutnya boleh. Oke. X sini berarti X dikurangi Y min X. Kalau saya tulis dalam bentuk lain berarti X plus X dikurangi Y dibagi X. Atau hasilnya adalah 2X min Y per X. Ini DY per DX. Ini boleh bentuknya kayak gini boleh, atau kalau misalnya teman-teman pengen dalam bentuk lain boleh aja ya. Berarti X
dikali dy per dx sama dengan dd 2x min y sama J. Seperti itu. Jadi konsepnya kalian turunkan terlebih dahulu terhadap x, kemudian kalau sudah dari soal atau persamaan pertama, teman-teman lakukan perubahan, atau misalkan kita bikin bentuk A sama dengan, di sini dalam bentuknya A sama dengan koefisiennya ya. Kita rubah salah satu koefisiennya, kemudian kita substitusikan ke dalam bentuk penurunan yang kita punya. Dia akan dapat bentuk seperti ini. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 4. Carilah persamaan diferensial dari himpunan garis lengkung Y sama dengan C kali eksponen pangkat negatif X dengan C-nya itu konstanta sembarang. Di sini teman-teman harus ingat ya bahwa masih ingat nggak fungsi transenden? Rumus turunan fungsi transenden itu, kalau misalkan saya punya d per dx pangkat u itu bisa sama dengan kuas ya, pangkat turunan fungsi transenden ya. Nah kalau udah, kita bisa langsung selesaikan. Oh ya, di sini karena ada salah satu konstanta sembara, maka kita butuh dua persamaan untuk mengeliminasi dari salah satunya. Kemudian dan kita bisa juga lihat order tertinggi dari turunannya adalah 1 kan? Kalau itu 1, maka kita buat persamaan pertama dulu. Persamaan pertama kan Y sama dengan pangkat min X. Nah, ini kan persamaan pertama ya. Nah, kalau misalnya kita turunkan terhadap X ya, maka hasilnya adalah dy per dx sama dengan negatif 4 dengan pakai fungsi transenden C pangkat negatif 4x itu ya. Nah ini kita sebut ini persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 kita bisa mendapatkan ya, berarti kalau persamaan 1 itu kita bisa rubah, kita rubah dulu persamaan satunya, bikin C sama dengan, kalau bikin C sama dengan maka Y sama dengan C sama dengan Y per E pangkat min 4x masih iya ya. Nah kemudian C-nya kita bisa substitusikan ke persamaan yang kedua. Oke. Substitusikan C ke persamaan hampir mirip kayak tadi sebetulnya sih. Tinggal dy per dx sama dengan negatif 4. Nah C-nya kita ganti dengan yang ini, dengan Y per E pangkat min 4x. C-nya E-nya tetap E pangkat min x. Nah udah kan? Kalau udah ini kan bisa, ini kan sama nih, bisa kita coret, maka hasilnya negatif 4 dy per dx sama dengan negatif 4y. Boleh kayak gini, boleh. Tahu kalau misalnya pengen dirubah dalam bentuk lain, boleh kayak gini, dy per dx pindahkan jadi dy per dx plus 4y sama dengan 0. Boleh nggak kayak gini? Boleh, sama aja, nggak masalah ya. Nih jawaban nomor 4. Susah tidak? Saya rasa nggak terlalu susah ya sebetulnya, cuman mungkin arahnya masih, barangkali masih bingung, ya nggak masalah, diulang-ulang aja dan banyakin latihan, karena soal-soal ini sebetulnya tidak terlalu banyak tipenya, hanya bermain di mengenai konsep-konsepnya saja. Oke, lanjut nomor 5. Tentukan persamaan diferensial dari Y sama dengan X pangkat 3 ditambah
AX pangkat 2 ditambah BX tambah C dengan A, B, C nya konstanta sembarang. Kalau konstantanya banyak kayak gini gampang banget ini. Kita bisa hilangkan semua konstanta. Ini konstantanya dengan cara gimana? Kita turunkan sampai konstantanya hilang. Cara paling gampangnya seperti ini. Maka kita bisa tulis Y sama dengan X pangkat 3 plus AX pangkat 2 plus BX plus C. Sebetulnya sama aja kayak tadi ya, cuman di sini kebetulan konstantanya banyak, maka kita bisa hilangkan semuanya dengan cara semuanya diturunkan sampai konstantanya habis. Maka kalau ini turunkan, maka hasilnya 3x pangkat 2 plus 2ax plus b. Ya, c-nya udah hilang, tinggal hilangin a dan b. Ya, pasti yang paling pertama itu hilangin yang b. Nah, sekali lagi. Maka hasilnya adalah 6x plus 2a. B-nya juga udah hilang, kelihatan ya. Nah, yang ketiga di sini aja. Turunkan sekali lagi. Hasilnya 6. A-nya sudah hilang. Nah, kalau sampai kayak gini gimana? Ya udah, berarti udah kelar nih. Boleh jawabannya kayak gini, atau kita bisa tukar berarti D pangkat 3Y per DX pangkat 3 dikurangi 6 sama dengan 0. Boleh ya kayak gini. Apa bedanya dengan soal yang nomor 4 tadi? Sebetulnya sama aja. Kita sama-sama diminta menghilangkan salah satu semua konstanta yang dimiliki. Kalau tadi cara ngilangin konstantanya dengan cara eliminasi, sama aja sih sebetulnya ya. Kalau ini kita turunkan sampai habis. Oke, kalau sudah, tinggal nomor 6. Di sini terdapat 10 nomor ya, jadi teman harus sabar. Nomor 6, cari kesamaan diferensial dari bekas kardioida R sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi cos theta dengan A-nya konstanta sembarang. Sama aja sih, cuma di sini bentuk persamaannya beda ya. R sama dengan A dikali 1 min cos theta. Caranya gimana? Habis itu tetap ya, ini mungkin kita sebut persamaan pertama deh. Nah, kemudian kita turunkan sama jika tadi berarti dr, karena kita turunkan terhadap theta maka dr per d theta sama dengan A ini kita bisa sebut turunan kedua. Nah, ini kan sama aja kayak tadi sebetulnya, tinggal kita substitusikan nilai A-nya. Tapi kan kita nggak punya nilai A-nya, maka nilai A-nya kita bisa dapat dari persamaan pertama. Sama-tamanya kan R sama dengan A dikali 1 min cos theta. Bikin A sama dengan, berarti A sama dengan R bagi 1 dibagi 1 min cos theta maksudnya. Boleh ya? Nah, kalau udah tinggal kita substitusikan ke sini. Substitusi A ke 2. dr per d theta sama dengan A-nya kita ganti dengan R per 1 min cos theta kali dengan sin. Ya udah, kalau udah kayak gini boleh kalian selesaikan, boleh. Tapi kalau misalnya malas nyelesainnya, boleh tinggal kalian tukar di sini 1 kurangi cos theta dr d theta sama dengan r nya sin theta kali sin theta. Boleh kayak gini, sama aja. Udah sampai sini juga udah cukup sebetulnya. Ini berarti 1 ya. 1 dikurangi cos theta dikali dr per
per D theta sama dengan R sin theta. Udah sih sampai gitu doang. Oke, gampang ya, sama aja kok. Nomor 7. Carilah persamaan diferensial dari keluarga lingkaran dengan jari-jari tetap yang berpusat pada sumbu X dengan persamaan X kurangi C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dimana C nya itu konstanta katanya. Ya, ini bentuk persamaan ya. Kita tulis aja persamaan lingkaran X kurangi C kuadrat ditambah kuadrat sama dengan R kuadrat. Terus kita turunkan lagi, terhadap X, maka hasilnya adalah 2X min C sama dengan ditambah 2Y dy per dx. R nya kan tidak bisa turunkan, maka hasilnya 0. Kemudian kita juga punya boleh kita substitusikan ke 1, boleh ini persamaan 1 ya. Ini persamaan 2. Nah, persamaan 2-nya kita bisa selesaikan deh kayaknya. Kita bisa buat ke dalam X sama X min C. Kalau 2X min C sama dengan negatif 2Y dy per dx ya. X min C sama dengan negatif 2 di X bagi 2. Hasilnya negatif Y dy per dx. Itu kan ya. Nah, ini X min C nya. Nah, X min C nya kita bakal ya sekali lagi sama aja, kita substitusikan ke persamaan mana? Persamaan 1 berarti X min C subs ke 1. Satunya kan bentuknya X min C kuadrat. Kenapa nggak dari 1 ke 2? Kalau tadi kan dari 1 ke 2, kalau ini dari 2 ke 1, karena yang paling sederhana kan di sini X min C nya. Kalau yang ini dirubah dulu ribet, nanti muter-muternya panjang. X min C nya itu negatif Y dy per dx, negatif Y dy per dx pangkat 2 ya, ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Udah, emang gampang. Y kuadrat Y per dx kuadrat. Oh bukan, ini kan per dx kuadrat juga tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, udah, sampai sini juga udah cukup selesai. Ini udah semua cukup ya. Y kuadrat per dx kuadrat. Ini adalah hasilnya. Gimana? Susah? Gampang. Susah, gampang. Untuk teman-teman basicnya. Kalau basic matematika di kalkulus diferensial dan kalkulus integralnya bisa, gampang. Ini yang gampang banget beneran. Nah, modalnya dari sana. Lanjut ke nomor 8. X sama dengan Y dikurangi Y kuadrat plus 1. Bukan PD-nya katanya. Ya udah, tulis ulang, gampang. Y dikurangi Y kuadrat plus 1. Kan ya? Turunkan lagi. Turunkannya terhadap Y ya, berarti dx seperti ini. 1 2Y. Nggak usah dikurung lagi. Berarti dx per dy nya sama dengan 1 dikurangi 2Y. Selesai belum? Ya udah. Selesai apa lagi? Gak ada apa lagi. Gak ada yang harus diselesaikan lagi. Sampai sini juga. Lanjut nomor 9. Carilah persamaan diferensial dari fungsi primitif berikut jika A dan B-nya adalah konstanta sembarang. Jangan dulu. Y sama dengan A
X AX tambah B. Kalau diturunkan terhadap X, maka hasilnya dy per dx sama dengan A dikali eksponen pangkat X. Kalau diturunkan lagi, sekali lagi, apa yang terjadi? Apa yang ada yang berubah? Dari sini kita dapat persamaan, ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua, kemudian ini persamaan yang ketiga. Nah, dari persamaan 2 dan 3 kita bisa dapat simpulkan A kali eksponen pangkat X sama dengan ini kan, maka kita bisa tulis D kuadrat Y per X kuadrat itu akan sama dengan D Y per DX, ya enggak? Ya enggak sih? Ya dong. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa geser juga boleh. D per DX kuadrat dikurangi dy per dx sama dengan 0. Sampai sini selesai belum? Sampai sini udah cukup banget sampai sini. Kemudian yang B, Y sama dengan A dikali sin Y plus B. Kok Y sih? Betul. Salah ini soalnya. Kita bukan Y ya. Ini D, ini X. Berarti soalnya kita lihat. Ini X ya, sorry. Ada salah penulisan soal. Yang persamaan pertama kayak tadi lagi, kita turunkan boleh. Jadi kita turunkan terhadap Y ya, berarti dx per dy sama dengan turunan sin cos ya, A cos Y plus B. Itu persamaan yang kedua. Kita turunkan sekali lagi terhadap X lagi, berarti d kuadrat X per dy kuadrat sama dengan turunan cos itu negatif sin Y plus B. Ini turunan persamaan yang ketiga. Kalau diperhatikan di sini persamaan pertama dan ketiga itu ada kemiripan nih, A sin Y plus B, A sin Y plus B. Berarti kalau saya bisa tuliskan dari persamaan 1 dan 3 kita peroleh X sama dengan X kan ini nih, A sin Y plus B. Kalau saya tulis X sama dengan negatif ini boleh nggak? Boleh ya, karena kan ini sama berarti negatif D kuadrat X per D kuadrat, ya nggak sih? Ya, kalau kita tukar posisi berarti X plus D kuadrat X per D kuadrat sama dengan 0. Kalau biar lebih cakep, X nya taruh di belakang, atau lagi D kuadrat X per D kuadrat tambah X sama dengan 0 aja ya. Nah, tadi ada salah penulisan soal. Kenapa? Kalau sininya Y turunkan terhadap Y ya habis ya. Turunkan terhadap, ini kan Y nih, Y habis, maka ini turunkan terhadap Y, di sini X bagian dapat nilai seperti itu ya. Terakhir nomor 10, tentukan penyelesaian umum. Nah, kalau tadi kita itu mencari bentuk mencari persamaan nyari PD nya dari PU. Nah, kalau sekarang nyari PU itu bentuknya gimana?
yang kayak tadi, yang AX plus BX plus CX gitu, itu bentuk persamaan umum. Nah, kita kan punya dua Y double aksen kurangi 8 sama dengan. Nah, kalau kita tukar berarti double aksen sama dengan 4, Y double aksennya sama dengan 24 ya. Nah, dari sini kalau cara ini, kalau dari persamaan diferensial dari PU ke persamaan diferensial itu kita kita turunkan. Kalau dari PD ke PU kita integralkan. Jadi kita bisa integralkan. Integral dari Y dG sama dengan integral dari 4 dx. Nah, dari sini kita dapat integral dari Y sama aja ya sen dengan 4 x ya, x plus c deh. Nah, kalau udah sampai sini kan angka 2 ya, maka kita integralkan ini, integralkan di aksen Y integral 4x plus c ini dx. Integral dari Y aksen ya Y, berarti Y sama dengan ininya integralkan 4 bagi 2 x pangkat 1 tambah 2x pangkat 2 plus cx plus d gitu ya. Nah, jadi PU nya Y sama dengan 2x kuadrat plus cx plus d. Masa bingung ya? Dengan C dan D nya konstanta sembarang sobat. Nah, jadi sebetulnya sih prosesnya gitu aja ya. Kalau dari PU ke PD kita itu diminta biasanya diturunkan. Nah, kalau ini dari PD ke PU, ini kan PD nih. Nah, kalau udah kita bedah satu-satu, kalau udah kita integralkan satu-satu. Integral dari Y dg integral dari Y tambah aksen Y. Nah, dapat ya? Oke, paham teman-teman? Oke, kalau misalnya paham, alhamdulillah ya, tinggal pelajari materi atau soal-soal lain yang akan saya bahas ke depannya. Jadi sebelum itu teman-teman harus subscribe terlebih dahulu biar saya lebih semangat dalam membuat video-video bermanfaat tentang matematika. Boleh bisa matematika perkuliahan, matematika SMA atau matematika SMP. Oke, mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau misalnya kurang paham, boleh diulang-ulang lagi aja. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.